I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pertama, bagaimana penerapan sains dalam kehidupan? Sehari-hari, sains telah membawa kemajuan, teknologi yang memudahkan tugas kita seperti komunikasi, transportasi, dan informasi. Berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan internet telah menciptakan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sebutkan 3 ilmuwan Islam yang berkontribusi dalam bidang matematika. Pertama, Al-Khawarizmi. Dia ialah seorang ilmuwan Muslim dari bidang matematika, astronomi, geografi, dan musik. Dalam penemuannya di bidang matematika, sang ilmuwan Al-Khawarizmi mengutip angka-angka itu sebagaimana dia menulis sebuah buku yang tidak pernah ada sebelumnya dalam ilmu hitung dengan membuat bab-bab. Kedua, Abu Al-Wafa Al-Bujani. Dia ialah orang pertama kali membuat relasi identitas trigonometri yang terkenal dengan sebutan tangen, artinya persesuaian atau berdekatan, dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Dia menghitung tabel matematikanya dan memuatnya menggunakan garis potong, siken, artinya persesuaian atau berdekatan. Ketiga, Al-Batani. Dia ialah orang yang pertama kali yang menghitung tabel matematika untuk mengetahui titik pada garis yang bengkok. Dia juga termasuk ilmuwan Arab yang pertama kali menggunakan rumus-rumus untuk mempermudah menghitung dalam ilmu matematika. Ketiga, apa saja sikap ilmiah yang harus ditetapkan dalam melakukan project science? Pertama, PK. Kedua, kritis. Ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi. Keempat, berpikir logis, terbuka, serta mau menerima pendapat dari orang lain. Kelima, jujur. Keenam, objektif. Ketujuh, teliti dan tekun ketika melakukan penelitian. Kedelapan, menghargai hasil penelitian orang lain. Kesembilan, tidak percaya tahayul. Kesepuluh, tidak mudah putus asa. Keempat, apa yang disebut dengan sains? Dan sebutkan karakteristik sains. Sains diartikan sebagai pengetahuan dan merujuk kepada suatu sistem dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan dan juga melalui eksperimen atau percobaan. Adapun karakteristik dari sains yaitu: pertama, rasional. Kedua, objektif. Ketiga, empiris. Keempat, akumulatif. Kelima, bagaimana kisah ilmuwan Al-Khawarizmi sebagai bapak matematika dunia. Berdasarkan sejarah, ilmuwan Muslim bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu matematika karena beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka nol. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ilmuwan ini lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang amat terkenal di Uzbekistan tahun 750 Masehi. Namun, Al-Khawarizmi lebih dikenal dengan sebutan algoritma atau algoritma oleh para ilmuwan Barat dan Eropa. Ilmuwan Muslim ini memperkenalkan aljabar dan hisab. Aljabar adalah karya pertama Al-Khawarizmi berupa buku yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Aljabar adalah cabang matematika yang menggabungkan angka rasional, irasional, dan magnitude geometri yang menjadi objek-objek dari aljabar. Al-Khawarizmi juga berperan dalam mengembangkan tabel sinus, kosinus, dan trigonometri. Selain dikenal sebagai bapak aljabar, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai penemu angka nol. Sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Hal itu membuatnya mahir menguasai bahasa-bahasa dan menerjemahkan buku. Berkat kecintaannya terhadap dunia pendidikan, ia berhasil membuat banyak karya. Salah satu karya terbesarnya ialah Aljabar. Kecerdasan Al-Khawarizmi membuat banyak ilmuwan Barat
Salah satunya Copernicus terpengaruh terhadap teori yang dikemukakan oleh Al-Khwarizmi. Di penghujung usianya yaitu tahun 850 Masehi, ia berhasil mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi dunia, terutama bagi bidang matematika. Sekianlah, terima kasih.